Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat sore Bapak dosen dan teman-teman yang saya cintai. Perkenalkan, nama saya Imes Budi Rahayu dengan NIM 404230001, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia semester 1 Universitas Peradaban. Jadi di sini saya akan menjelaskan salah satu tentang teori pembelajaran, yaitu teori pembelajaran behavioristik. Yuk simak video berikut ini. Teori pembelajaran behavioristik dikenal juga dengan teori belajar perilaku karena analisis yang dilakukan pada perilaku yang tampak dapat diukur, dilukiskan, dan diramalkan. Belajar merupakan perubahan perilaku manusia yang disebabkan karena pengaruh lingkungannya. Behavioristik hanya ingin mengetahui bagaimana perilaku individu yang belajar dikendalikan oleh faktor-faktor lingkungannya, artinya lebih menekankan pada perilaku manusia. Teori ini memandang individu sebagai makhluk reaktif yang memberi respon terhadap lingkungannya. Pengalaman dan pemeliharaan akan pengalaman tersebut akan membentuk perilaku individu yang belajar. Dari hal inilah muncullah konsep manusia mesin atau homo mechanicus. Behavioristik memandang bahwa belajar merupakan perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi antara stimulus dan respon. Sehingga dapat kita pahami bahwa belajar merupakan bentuk dari suatu perubahan yang dialami peserta didik dalam hal kemampuannya. Untuk yang baru sebagai hasil interaksi antara stimulus dan respon. Contohnya, peserta didik dianggap bisa membaca jika ia mampu menunjukkan kemampuan belajarnya dengan baik. Menurut teori behavioristik, apa yang terjadi di antara stimulus dan respon dianggap tidak penting untuk diperhatikan karena tidak dapat diamati dan tidak dapat diukur. Yang dapat diamati hanyalah stimulus dan respon. Behavioristik mengutamakan pengukuran sebab pengukuran merupakan suatu hal yang penting untuk melihat terjadi tidaknya perubahan tingkah laku tersebut. Tujuan pembelajaran menurut teori behavioristik ditekankan pada penambahan pengetahuan, sedangkan belajar sebagai aktivitas mimetik yang menuntut peserta didik untuk mengungkapkan kembali pengetahuan yang sudah dipelajarinya. Pembelajaran mengikuti urutan kurikulum secara ketat, sehingga aktivitas belajar lebih banyak didasarkan pada buku teks atau buku wajib dengan menekankan pada keterampilan mengungkap kembali isi buku tersebut. Evaluasi menekankan pada respon pasif, keterampilan secara terpisah, dan biasanya mengungkapkan paper dan pensil tet. Maksudnya, bila peserta didik menjawab secara benar, hal ini menunjukkan bahwa peserta didik telah menyelesaikan tugasnya. Thorndike merumuskan peran yang harus dilakukan guru dalam pembelajaran. Yang pertama yaitu membentuk kebiasaan peserta didik. Yang kedua, berhati-hati jangan sampai membentuk kebiasaan yang nantinya harus diubah. Yang ketiga, jangan membentuk kebiasaan dengan cara yang sesuai dengan kebiasaan yang dilakukan. Evaluasi belajar dipandang sebagai yang terpilih dari kegiatan pembelajaran dan biasanya dilakukan setelah kegiatan pembelajaran. Teori ini menekankan evaluasi pada kemampuan peserta didik dalam individual. Nah, jadi itulah penjelasan dari teori behavioristik. Sekian dari saya, jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.